Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pemanfaatan kuisis untuk evaluasi interaktif materi pendidikan agama Islam. Saya berharap pada video kali ini dan materi yang saya bahas dapat memberikan inspirasi kepada guru dan juga siswa dalam pemanfaatan teknologi, yang mana tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga lebih efektif. Latar belakang penggunaan kuisis dalam evaluasi pendidikan agama Islam berangkat dari metode konvensional yang cenderung monoton dan juga kurang interaktif. Pada era digital ini, inovasi sangat dibutuhkan agar aspek penilaian tidak hanya dilihat dari pengetahuan, tetapi mendorong siswa agar belajar lebih aktif dan juga mempelajari sebuah materi secara komprehensif. Kuisis hadir sebagai solusi untuk menghadirkan evaluasi yang menarik, kompetitif, dan juga dapat diakses oleh semua siswa. Apa itu kuisis? Kuisis adalah platform kuis online yang dapat diakses di laptop, tablet, maupun smartphone. Fitur-fitur utama pada platform kuisis yang pertama adalah pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian yang kedua adalah leaderboard. Serta yang ketiga adalah timer. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah feedback langsung setelah siswa menjawab. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih manfaat platform kuisis pada pembelajaran pendidikan agama Islam? Yang pertama, kuisis dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa karena kuis yang berlangsung secara seru dan juga kompetitif. Kemudian yang kedua, evaluasi dilakukan secara real time. Artinya, guru dapat melihat hasil dan memahami sejauh mana penguasaan materi siswa. Manfaat yang ketiga, membantu guru dalam mengidentifikasi pemahaman siswa secara cepat. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat, menumbuhkan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga kompetitif. Berikut ini langkah-langkah menggunakan kuisis dalam evaluasi pendidikan agama Islam. Yang pertama, guru harus membuat akun terlebih dahulu. Kemudian login di halaman kuisis.com. Kemudian yang kedua, guru harus membuat bank soal. Bank soal dalam hal ini yaitu bank soal PAI, bisa akidah, fikih, ataupun sejarah Islam. Kemudian langkah yang ketiga, guru memilih mode permainan, bisa memilih klasik atau live, atau juga dapat memilih yang homework atau penugasan di rumah. Langkah yang keempat, guru membagikan kode akses kepada siswa. Kemudian yang kelima, siswa dipersilahkan untuk mengerjakan soal yang telah di-share. Kemudian yang terakhir, guru memantau dan langsung memberikan feedback kepada siswa-siswa. Pada praktiknya, tentunya terdapat banyak tantangan, terutama jaringan koneksi. Kemudian yang kedua, faktor yang dapat menghambat atau yang menjadi tantangan tersendiri adalah adaptasi siswa dan juga guru. Tentunya tidak semua siswa dan guru memiliki pemahaman teknologi yang kuat. Tidak semuanya memiliki kekuatan dan tidak semuanya memiliki ilmu dalam penggunaan teknologi berbasis internet seperti ini. Solusinya, lakukanlah evaluasi atau pra-evaluasi sehingga semuanya dapat dipersiapkan. Sebagai alternatif, gunakanlah kertas kosong, kemudian persiapkanlah beberapa materi apabila ada beberapa siswa yang tidak dapat menggunakan teknologi dengan baik, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya hambatan.
Kemudian di sesi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana praktik pembuatan akun, login, sampai ke tahap akhir yaitu feedback atau pemberian umpan balik dari guru terhadap siswa. Ya, untuk video pembelajaran kali ini saya akan mendemokan atau memberikan tutorial kepada teman-teman dalam pemanfaatkan platform Quizizz. Yang pertama, kita bisa typing di sini Quiz_Z. Kemudian di halaman paling atas atau page yang paling atas bisa kita langsung tap di sini. Nah, pada menu kali ini kita bisa melakukan sign in atau masuk dengan akun Google yang sudah terdaftar. Mungkin saya bisa di sini menggunakan Rawdatul Hufaz. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membuat dari soal yang teman-teman mau buat ini, bisa dari template yang sudah disediakan oleh Quizizz atau bisa membuat sendiri. Contohnya di sini di bagian kiri terdapat icon plus untuk membuat. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat dalam bentuk multiple choice. Nah, untuk multiple choice yang saya akan buat tidak dengan AI yang tengah dan juga tidak dengan import lembar kerja yang sudah saya hasilkan, tapi saya akan membuat dari awal. Jenis pertanyaan di sini boleh kita pilih berupa esai, benar atau salah, atau multiple choice. Berikutnya selesai. Ya, untuk multiple choice yang kita pilih ini ada di kolom bagian kanan paling atas. Nah, kemudian ini yang telah ditampilkan oleh website Quizizz adalah halaman ketika kita akan membuat soal pilihan ganda. Misal, siapakah Rasul terakhir? Kemudian kita tambahkan icon tanda tanya. Dan kemudian kita di sini juga bisa mengisi jawabannya. Misal ini ya, Isa Muhammad. Nah, ini adalah contoh beberapa pilihan yang bisa kita buat. Maka kita harus memberikan tanda di mana pilihan itu, di mana jawaban yang benar tersebut. Di sini langsung bisa kita klik checklist yang ada di atas. Karena jawaban Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti siswa-siswa yang menjawab Isa, Nuh, atau Ibrahim, mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa jawaban mereka adalah salah. Kemudian bisa ditambahkan gambar, ya. Di icon gambar ini kita bisa menambahkan gambar atau input gambar yang mana bisa lebih memudahkan siswa dalam memahami. Ini pelajaran tentang apa? Ini membicarakan tentang apa? Coba kita cari di sini. Misalnya sejarah. Nah, mungkin seperti itu. Sejarah Islam, coba lebih spesifik. Setelah dipilih nanti diberikan preview di kolom sampingnya, kemudian kita bisa langsung save atau simpan perubahan tersebut. Nah, seperti ini. Siapakah Rasul terakhir gitu ya. Tidak hanya gambar seperti yang saya sampaikan, bisa memasukkan audio dan juga video. Cuman kali ini kita akan memasukkan gambar saja. Nah, beberapa jawaban yang benar ini. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti itu. Dan juga bisa ditambahkan dengan pertanyaan yang lain. Bisa di kolom edit gitu ya. Nah, ketika sudah ada satu soal ya, di sini ada tertera soal pertama atau satu soal. Kita bisa tambahkan soal berikutnya. Bisa juga menggunakan AI untuk add similar question atau menambahkan soal yang serupa, soal yang memiliki kesamaan
jenis gitu ya. Misalnya kita nyantumkan angka, biasanya berarti di sana ada angka lagi atau pembelajaran matematika. Nah, di sini langsung AI akan memberikan saran. Tuh, di pertanyaan selanjutnya, siapakah nabi yang dikenal sebagai Khalilullah? Di sana ada Nabi Ibrahim. Kemudian siapa nabi yang membelah lautan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini atau bank soal ini bisa kita manfaatkan. Karena pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan yang kita buat di awal. Bisa kita langsung simpan perubahan. Gitu ya. Nah, langsung kita membuat 3 soal tambahan tanpa kita repot-repot untuk menulis lagi. Kemudian kita juga masih bisa mengedit gitu ya. Kita yang mungkin akan menambahkan gambar atau audio, atau bisa juga kita menambahkan video. Nah, untuk gambarnya kali ini mungkin dengan gambar yang lain tapi dengan tema yang sama, sejarah Islam. Nanti ketika telah tampil previewnya, maka kita bisa langsung save. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini sudah kita anggap selesai dari pembuatan soal. Dan apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya dari soal-soal yang kita buat, maka kita bisa preview dulu. Kita bisa melihat dulu hasil dari soal yang kita telah buat. Sudut pandangnya siapa? Sudut pandang nanti siswanya. Jadi baik dari tools, kemudian tata letak, layouting dan lain sebagainya, itu yang akan ditampilkan adalah tata letak dari siswanya atau peserta didik. Seperti ini nantinya. Siapakah Rasul terakhir? Nanti dia akan menjawab Isa, Muhammad, Nuh atau Ibrahim. Maka jawaban yang benar adalah Muhammad. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian bisa dipindah ke slide-slide berikutnya. Oke, jika dirasa sudah cukup, maka kita akan simpan pertanyaan yang telah kita buat, kemudian mempublikasikan kuis dan share kode unik kepada siswa kita agar bisa menjawab melalui akses dari HTTPS atau alamat yang kita share. Misalnya ini kita buat kuis evaluasi sejarah Islam. Pelajaran agama, kemudian kelasnya misalnya elementary school dari kelas 1 sampai kelas 5, kemudian bahasanya kita menggunakan Indonesian, kemudian public gitu ya, kita tidak private ini, kemudian tambahkan gambar sebagai profil konten, ini boleh. Kita bisa menambahkan gambar biasanya yang relevan ya, yang ada kaitannya dengan materi yang kita share, misalnya Islamic history gitu ya. Ini untuk Islamic. Seperti ini. Kita bisa save perubahan tersebut sehingga nanti yang akan ditampilkan adalah gambar yang berkaitan dengan materi yang sudah kita cantumkan. Kita save. Nah, seperti inilah. Kita bisa preview lagi, kemudian kita bisa share, simpan, edit, tugaskan PR juga bisa gitu ya. Seperti itu. Misalnya kita bisa coba untuk mulai cepat gitu ya. Kita bisa langsung memulai. Nah, ini kode yang akan di-share ke anak-anak kita, kemudian nanti mereka mengerjakan real time saat itu juga. Saat kodenya di-share, maka mereka
disarankan langsung mengerjakan soal tersebut, karena tentunya nanti dihitung dari benar atau salahnya jawaban dan juga dari ketepatan dan kecepatan jawaban anak-anak kita. Sehingga jangan sampai ada beberapa anak kita yang masih belum masuk linknya, masih kesulitan dalam penggunaan platform ini gitu ya secara real time, karena ditunggu. Di sini ada keterangan menunggu peserta. Ketika ada peserta yang sudah input kode unik tersebut, kemudian bisa join dari gadget mereka langsung akan nongol di sini ya, langsung akan satu menunggu, jumlahnya akan tertera di sini gitu. Jadi bisa berupa kode unik, bisa berupa QR code, dan juga bisa menggunakan alamat berikut, misalnya join my quiz nih, bisa langsung kita salin, dan juga kita bisa langsung share via QR code ya. Mungkin seperti itu dalam tutorial video kuisis kali ini. Terima kasih sebelumnya. Setelah kuisnya selesai, guru diharapkan melakukan evaluasi bersama siswa dan diskusikan materi yang kurang mereka pahami. Untuk apa? Untuk menguatkan pemahaman mereka. Saya mengajak guru dan juga siswa di Indonesia untuk mencoba aplikasi Quizizz, untuk mencoba platform Quizizz, yang mana ini menjadi bagian dari inovasi pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.